Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda sekalian, seluruhnya grade 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kedua dalam pembelajaran listrik dinamis, ya kita akan melanjutkan ke hukum Kirchhoff, ya. Mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas hukum Kirchhoff. Namun pada kesempatan ini kita coba untuk mengulas kembali. Nah, di sini kita memiliki suatu teori dasar, ya, bahwasanya menyatakan bahwa kuat arus yang masuk melalui suatu penghantar itu sama dengan kuat arus yang keluar dari penghantar tersebut, ya. Ini misalkan ada wadah A dan wadah B yang terhubung oleh suatu pipa yang terbuka. Nah, ketika misalkan batas A airnya ini di wadah A, dia akan berpindah ke wadah B, gitu ya, akan sama. Nah, banyaknya air yang akan mengalir dari tabung A itu sama dengan banyak air yang berada di tabung B. Jika di tabung A yang keluar 500 ml, maka tabung B akan terisi 500 ml. Begitupun seterusnya. Ya, itu logika gampang ya. Sekarang kita coba tebak nih ya. Nah, di sini ada satu rangkaian, ada kutub positif, ada kutub negatif baterai. Lalu di sini arah arus ya masuk sama dengan 3 ampere, masuk dalam satu rangkaian hambatan, ya. Maka ketika masuk ke dalam hambatan itu senilai 3 ampere, maka keluarnya juga dia sebesar 3 ampere juga, ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang rangkaian listrik yang dipasang secara seri yang di atasnya. I masuknya adalah 0,5 ampere, maka keluarnya juga dia 0,5 ampere. Kalau ini rangkaian paralel, ya, I masuknya adalah 1 ampere, maka yang keluarnya juga dia 1 ampere. Nah, lalu kita akan menghitung dari rangkaian pengganti. Namun sebelumnya, Ustadz ingin perlihatkan kepada kalian semua tentang animasi dari hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Karena hukum Ohm dan hukum Kirchhoff itu adalah sesuatu yang harus kalian pelajari dalam mempelajari listrik dinamis. Silakan diperhatikan semuanya. Nah, ini dia animasi yang akan kita saksikan bersama-sama ya. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm merupakan hukum yang menjelaskan tentang hubungan kuat arus terhadap beda potensial. Pada hukum Ohm, arus sebanding dengan beda potensial, sehingga memenuhi persamaan. I sama dengan V per R. Arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Nah, ini bentuk rangkaian dari hukum Ohm. Perhatikan skemanya. Ya, ini V itu adalah sumber tegangan seperti baterai, aki, ya. Nah, di sini kutub positif yang banyak, ini kutub negatif, ini arah arus, ya. Lalu di sini ada hambatan. Hambatan ini misalkan kita contohkan kayak lampu, ya, lalu misalkan kayak kulkas, itu sebagai hambatan. Jadi V sama dengan I kali R, ya. Ini kita lihat contoh soalnya ya. Suatu rangkaian yang memiliki hambatan total sebesar 4 ohm diberikan tegangan sebesar 6 volt. Hitunglah besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Penyelesaiannya
Diketahui R sama dengan 4 ohm, V sama dengan 6 volt. Ditanya adalah I. I sama dengan V per R. I sama dengan 6 per 4. Dengan 1,5 ampere. Nah, rangkaian arus searah. Lihat, ini rangkaiannya. Rangkaian seri dan rangkaian paralel hukum Kirchhoff. Ya. Lalu seperti sih rangkaian secara seri itu? Ini rangkaian secara seri. Kita lihat ini rangkaian secara seri. Nah, jadi rangkaian secara seri itu adalah rangkaian dipasang secara sejajar. Ketika hambatan R1, hambatan R2, lalu hambatan R3 itu digabungkan gitu ya. Maka kita akan menemukan nilai R pengganti itu adalah R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Jadi rangkaiannya ditambahkan. Misalkan kalau di sini 3 ohm, ini 3 ohm, 3 ohm. Berarti 3 tambah 3 tambah 3. Jadi 9 ohm untuk hambatannya. Nah, sedangkan rangkaian yang paralel, seperti ini, rangkaian paralel itu dia bertingkat. Bertingkat, kita perhatikan bertingkat. Nah, di sini ada R1, ini ada R2, ada R3 ya. Lalu secara penggantinya adalah 1 per R pengganti sama dengan 1 per 3. Misalnya kita ganti ini 3 ohm, ini 3 ohm, 3 ohm. Tambah 1 per 3 ditambah 1 per 3. 1 per 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 3 per 3 ohm. Jadi kalau 3 per 3 ohm sama dengan 1 ohm. Kita bandingkan dengan hambatan yang dipasang secara seri dan paralel. Ternyata hambatan yang paling besar adalah hambatan yang dipasang secara apa? Yang dipasang secara seri. Oke, ya, kita lanjut lagi ke pembahasan hukum Kirchhoff ya. Seperti halnya yang sudah kita tadi lihatkan, saksikan bersama-sama animasi tentang suatu rangkaian dari rangkaian listrik ya, disebut dengan rangkaian pengganti ya. Nah, ada rangkaian listrik seri ya. Nah, rangkaian listrik seri adalah rangkaian dipasang secara sejajar. Jadi R totalnya adalah R1 ditambah R2. Sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian dipasang secara bertingkat. Jadi R1 dan R2. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, selanjutnya rangkaian listrik seri paralel ya. Kurang lebih ada serinya, ini seri, rangkaian seri, ini rangkaian secara paralelnya. Jadi kita bisa cari dulu yang paralelnya, lalu digabungkan dengan yang serinya. Jadi R totalnya dari R1 ditambah R2, R3. Nah, di mana R2-nya, R2, R3-nya harus kita cari terlebih dahulu. Itu logikanya ya. Seperti itu. Nah, contoh soal. Rangkaian listrik seri. Ada 2 ohm dan 3 ohm, berarti R totalnya adalah R1 tambah R2 sama dengan berapa? Sama dengan hambatannya adalah 5 ohm. Ya, sedangkan rangkaian listrik paralel, misalkan di sini adalah ada 6 ya, hambatannya ohm 6 ohm, di sini adalah 4 ohm, jadi 1 per R total sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 4. Menghasilkan ya, 1 per 6 tambah 1 per 4, kita samakan terlebih dahulu. Ya, ininya sama 24 ya. Berarti sama dengan 2,4 ohm ya. Nah, sedangkan rangkaian listrik seri paralel seperti ini ya. Cari dulu yang 1 per 6 sama 1 per 4-nya, R2 R3-nya ya, baru ditambahkan dengan 3 ya, 2,4 ditambah 3 sama dengan 5,4 ohm ya. Ini ada contoh soal. Rahmat mempunyai 12 lampu pijar. Nah, kita kamu kerjakan aja ya ini ya, silakan untuk latihan soalnya. Sebelum memahami silakan di screenshot untuk latihan soal yang ininya. Udah, oke, langsung kamu kerjakan. Nah, ini juga sama, silakan di screenshot ya. Oke, ini juga dikerjakan. Oke, ya. Oke, seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran tentang rangkaian yang dipasang secara paralel yang sudah tadi kita bahas. Ya, oke. Selanjutnya kita akan mengetahui dari hukum Kirchhoff ya. Oke. Hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff.
Ya, hukum Kirchhoff itu tadi tentang apa? Tentang arus masuk itu sama dengan arus keluar, ya. Nah, apa itu hukum Kirchhoff? Ya, ada yang bisa menjelaskan hukum Kirchhoff itu apa? Nah, hukum Kirchhoff adalah hukum yang menjelaskan tentang kuat arus pada titik percabangan serta tegangan pada rangkaian tertutup. Nah, hukum Kirchhoff terdiri atas hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Ya. Nah, ini kita gambarkan suatu hukum Kirchhoff 1 adalah arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Sedangkan hukum 2 Kirchhoff, total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Ya. Nah, rangkaian hukum Kirchhoff. Nah, di sini kita harus tahu kaidahnya. Jadi kaidah titik percabangan hukum Kirchhoff adalah jumlah aljabar dari arus dalam setiap percabangan adalah 0. Kaidah simple Kirchhoff adalah jumlah aljabar dari selisih beda potensial setiap simpel adalah 0. Hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff. Nih contohnya nih, lihat. Oke. Ya. Nah, hukum Kirchhoff. Nah, jadi misalkan kalau masuk mobil 2 pada titik percabangan ini, ada masuk 3 mobil ke dalam titik percabangan ini, maka yang keluarnya adalah 5. Ya, seperti itu. Sedangkan hukum 2 Kirchhoff, kita lihat seperti ini. Jadi tegangan R1 ya yang ini ditambah dengan tegangan R2 yang ada di hambatan R2 ditambah dengan tegangan R3 dikurangi tegangan yang di sini itu harus sama dengan 0. Jadi tegangan yang ada di sini sebagai sumber tegangan itu nanti akan berkurang yang di hambatan R1, hambatan R2, dan hambatan R3. Maka nilainya sama dengan 0. Hukum 2 itu seperti itu. Ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Ya, tadi sudah kita sama-sama saksikan ya pembelajaran kita tentang listrik dinamis. Ya, mudah-mudahan kalian bisa lebih mempelajari lebih dalam dari materi-materi yang sudah kalian dapatkan. Kalian bisa review, ya kalian bisa latihan soal. Ya, jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kerjakan latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.